Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita sampai kepada ucapan bahagia yang terakhir. Dan mungkin ini juga sulit untuk kita lakukan. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 5 ayat yang ke-10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, dunia menganggap penderitaan itu sebuah kemalangan, sesuatu yang menyedihkan. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan berbahagia, bukan karena rasa sakitnya, melainkan karena tujuan dan pengharapan yang ada di baliknya. Inilah kebahagiaan yang hanya dimengerti oleh mereka yang berjalan dekat dengan Kristus. Setiap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, suatu kali seorang misionaris muda diutus ke daerah terpencil yang belum mengenal Injil. Ketika ia mulai melayani di sana, ia menyampaikan kabar baik, ia dicemooh, ia diusir, bahkan ia dilempari batu. Kemudian ia menulis surat kepada keluarganya dan berkata, "Hari-hari pertama sangatlah berat. Aku menangis setiap malam. Tetapi setiap kali aku berlutut, Tuhan mengingatkanku bahwa kasih-Nya lebih besar daripada rasa sakitku." Saudara, beberapa tahun kemudian orang-orang di desa itu akhirnya mulai mengenal Kristus. Dan misionaris ini satu waktu akhirnya meninggal, dan pada batu nisan sang misionaris tertulis kalimat singkat yang menjadi kesaksian hidup dari dirinya. Ia datang dengan air mata, tetapi meninggalkan jejak sukacita. Saudara, itulah rahasia kebahagiaan yang Yesus ajarkan, bahwa bahkan di tengah penderitaan karena iman, ada sukacita yang dunia tidak akan bisa ambil. Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Perhatikan, bukan karena kesalahan, bukan karena fanatisme, tetapi oleh karena kebenaran. Karena hidup taat kepada Tuhan, karena memilih kasih di tengah kebencian, karena tetap berdiri bagi iman ketika dunia memilih jalan yang mudah. Kata dianiaya mencakup segala bentuk penderitaan, ditolak, difitnah, kehilangan kesempatan, ataupun disakiti. Semata-mata karena kita mengikut Kristus, kita terus memegang kebenaran itu dan tidak mau melepaskannya. Dan Tuhan Yesus melanjutkan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara, ia tidak berkata jika, tapi dikatakan ketika. Artinya apa? Penderitaan bukanlah sesuatu yang kemungkinan terjadi, tetapi kenyataan bagi mereka yang sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Namun Yesus tidak berhenti di sana. Yesus memberikan dua janji. Yang pertama, dikatakan, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Seperti ucapan bahagia yang pertama, ini adalah bingkai seluruh ajaran dari Tuhan Yesus. Awal dan akhir kehidupan orang percaya dijaga oleh Allah. Ketika dunia menolak, maka kerajaan Allah menyambut. Yang kedua, upahmu besar di surga. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada penderitaan yang tidak diperhitungkan. Allah mencatat setiap luka yang kita tanggung karena iman. Ia menggantinya dengan sukacita kekal yang jauh melampaui segala penderitaan yang ada di dunia ini. Dan tidak hanya itu, Yesus menambahkan, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Artinya apa? Kita sedang berjalan di jejak para saksi iman. Orang-orang seperti Yeremia, Daniel, para rasul yang tetap setia meski dunia menolak mereka. Saudara, penderitaan karena Kristus bisa datang dalam berbagai bentuk hari ini. Mungkin bukan cambuk atau penjara, tetapi penolakan, ejekan, kesulitan, kehilangan karena memilih hidup jujur dan kudus. Tetapi Yesus ingin kita tahu bahwa penderitaan demi kebenaran bukan sebuah kegagalan, melainkan sebuah kehormatan. Itu adalah tanda bahwa kita berjalan di jalan yang sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi ketika dunia menolak kita karena iman, jangan balas dengan kemarahan, balaslah dengan kasih. Bersyukurlah, sebab itu berarti hidup kita mulai menyerupai Kristus, yang mungkin dicela, ditolak, disalibkan karena kasih. Dan yang luar biasa, semakin besar penderitaan kita karena Kristus, semakin dalam kita akan mengenalnya. Di tengah luka, kita menemukan kedekatan yang tidak bisa didapat di dalam kenyamanan. Saudara terkasih, Yesus tidak berjanji hidup tanpa penderitaan, tetapi Ia berjanji hadirnya Allah akan selalu bersama kita di tengah penderitaan. Dunia bisa mengambil kenyamananmu, tetapi tidak bisa mengambil sukacitamu di dalam Kristus. Jadi, bersukacitalah ketika engkau harus menanggung sesuatu demi kebenaran, sebab engkau sedang melangkah di jalan yang memang Tuhan kehendaki, dan upahmu besar di surga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong kami saat penganiayaan itu datang, saat kesulitan itu datang, karena kami tetap memegang iman kami. Kami berjalan dalam kebenaran. Biarlah kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran itu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh terus berjuang, melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh melakukan seperti yang Tuhan mau. Walaupun mungkin kenyamanan kami hilang, walaupun mungkin kami ditolak, kami menderita, tetapi biarlah kami boleh ingat bahwa segalanya tidak akan sia-sia dan upah kamu besar di surga. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Karena itu, tetaplah setia, tetaplah mengasihi, dan biarlah dunia melihat kemuliaan Allah melalui iman yang bertahan di dalam kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.